Kerbau. Ya, ini sebuah dongeng yang sangat bagus menurut saya, yaitu sebagai bentuk atau wujud tanggung jawab seseorang terhadap apa yang telah diperbuatnya. Ya, tentang kancil, kerbau, dan buaya. Ya, ceritanya seekor buaya berjalan-jalan ya menuju ke daratan. Saking asiknya berjalan-jalan sampai dia itu tersesat. Nah, ketika tersesat dia tidak bisa pulang. Dia kebingungan di jalan, mau balik lagi ke sungai, dia sudah lupa jalannya. Nah, ketika dia sedang bingung begitu, lewatlah seekor kerbau. Nah, si buaya tadi pun berencana meminta tolong kepada kerbau. Maka dia pun menyapa kerbau. "Hai kerbau, hai, apa kabar?" "Oh, baik buaya. Kamu kenapa di sini? Bukankah tempatmu di air?" Si buaya menjawab, "Iya, aku tersesat tadi. Aku jalan-jalan dan sampai di sini aku lupa, mau balik lagi gak tahu jalannya. Dapatkah engkau menolongku, wahai kerbau yang baik hati?" Kerbau pun dengan senang hati berkata, "Oh iya ya, aku akan menolongmu. Ayolah, aku tunjukkan jalan menuju ke rumahmu. Tapi aku capek sekali, kerbau. Dapatkah engkau menggendongku?" "Oh, baiklah. Ya, walaupun berat aku akan menggendongmu, buaya. Ayo sini, aku gendong kamu menuju ke rumahmu." Maka buaya tadi pun digendong oleh si kerbau ya. Dengan tertatih-tatih, akhirnya kerbau berhasil mengantarkan si buaya sampai ke sungai. "Bukankah di depan itu rumahmu, hei buaya? Aku akan menurunkan kamu di sana." Buaya pun menjawab, "Oh iya betul, itu rumahku." Terus kerbau pun membawa buaya sampai ke pinggiran sungai. Tapi ketika buaya diturunkan, tiba-tiba dia menggigit kaki si kerbau. Nah, ternyata buaya ini licik sekali. Sudah ditolong, tapi dia malah menggigit kerbau. Terus kerbau berteriak kesakitan, "Aduh buaya, mengapa kau gigit kakiku? Aku sakit, aku capek sudah menggendongmu, tapi kok malah kau gigit kakiku. Aduh, sakit sekali buaya, tolong dilepaskan." Nah, si buaya pun tertawa. "Tidak bisa, aku tidak akan melepaskanmu karena kau adalah makanan yang enak buatku. Tapi aku sudah menolongmu buaya. Tolong lepaskan. Tolonglah, aku sudah menolongmu. Capek-capek kamu ku gendong, tapi mengapa balasanmu seperti ini?" Buaya tetap saja menggigit kaki si kerbau. Tiba-tiba datanglah kancil. Melihat ribut-ribut antara kerbau dan buaya, kancil pun bertanya, "Ada apa ini? Mengapa kalian ribut sekali? Hai, dengan teman, dengan saudara tidak usah bertengkar. Kenapa sih kalian tidak pernah bisa sabar?" Kemudian kerbau pun menceritakan apa yang telah dilakukan si kancil. Kancil berkata, "Hei buaya, mengapa kamu mau makan kerbau padahal dia sudah menolongmu, sudah menggendongmu capek-capek mengantarmu pulang?
tapi malah mau kau makan. Hei kancil, bukankah kerbau itu makanan kesukaanku? Dia makanan yang lezat untukku. Jadi itu mengapa sebabnya aku mau memakannya, kata buaya. Tapi kamu kan sudah ditolong oleh kerbau, kata kancil. Tak apalah, tolong ya tinggal tolong saja. Tapi kalau ini kan makanan enak buatku, aku tak bisa melepaskannya, apalagi sudah ada di dekatku. Kancil pun berkata dalam hati, oh dasar buaya darat, buaya tak tahu diri. Awas ya, tunggulah hukumanku. Maka kancil pun berkata, begini saja ya buaya dan kerbau, aku belum bisa menerima penjelasanmu. Sebaiknya mari kita reka ulang kembali peristiwanya tadi seperti apa ketika buaya sampai di darat dan tersesat, dan ketika kamu menggendong buaya ke sungai ini. Jadi kami harus reka adegan, kancil. Iya, sebaiknya begitu. Sekarang kita mulai adegan yang pertama saja. Silahkan buaya, kamu berjalanlah sampai ke darat, ke tempat di mana kamu itu tersesat. Buaya pun berjalan. Dia sudah capek ya, akhirnya dia berjalan jauh-jauh ke tempat dia tersesat tadi dan bertemu dengan si kerbau. Kerbau dan kancil mengikuti. Terus kancil berkata lagi, nah, nanti ada jalan menuju tempatmu buaya yang lebih dekat. Coba kamu jalan lagi ke depan sekitar 10 km. Buaya pun berjalan. Aduh, capek aku kancil, kata buaya. Kancil pun akhirnya berkata pada kerbau begini, kerbau, sekarang kita lihat buaya itu tersesat dan tidak bisa pulang ya. Nah, ayo sekarang kita tinggalkan dia di sini, biarkan dia kembali ke rumahnya sendiri. Oh, begitukah kancil? Apa kita tidak menolongnya lagi? Kan dia tidak bisa kembali ke rumahnya. Kasihan kancil, kata si kerbau. Kancil pun berkata, tidak usah merasa kasihan kepada orang yang tidak perlu ditolong. Orang jahat tidak usah ditolong, sebab ketika kamu menolong orang jahat, maka bukan rasa terima kasih yang dia tunjukkan, tetapi dia malah merasa kamu adalah musuhnya. Ya, hati-hati kerbau, lain kali jangan menolong sembarangan orang. Pastikan orang yang kamu tolong itu adalah orang yang membutuhkan pertolongan, bukan orang yang licik seperti buaya. Dah ya, hati-hatilah di jalan. Sekarang kamu pulanglah dan biarkan buaya pulang sendiri. Demikian cerita tentang kancil, buaya, dan kerbau. Semoga bermanfaat.